Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum materi pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk membacakan doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Ada yang tahu nggak apa sih cerita pendek itu? Mungkin dari yang lain ada yang tahu? Baik, bisa diterima jawabannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang kompetensi dasar. Yang pertama, memahami percakapan pendek tentang kesukaan terhadap karya sastra berbentuk cerita pendek atau cerpen. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Siswa mampu mendengarkan cerita pendek dengan seksama. Yang kedua, siswa mampu memahami struktur cerpen yang terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi yang terdapat pada cerita pendek yang telah dibaca. Yang terakhir yaitu siswa mampu menyimpulkan maksud dari cerita pendek yang telah dibaca. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah kita mengikuti pembelajaran teks cerita pendek, siswa diharapkan dapat yang pertama memahami percakapan pendek tentang kesukaan terhadap karya sastra berbentuk cerita pendek. Yang kedua, membuat percakapan pendek yang santai tentang kesukaan. Yang ketiga, menangkap pesan dalam karya sastra berbentuk cerita pendek serta memahami struktur teks cerita pendek dan menyusun karya sastra berupa cerita pendek. Yang keempat, membuat cerita pendek tentang sesuatu yang pernah dialami. Adapun topik materi hari ini yaitu yang pertama, pengertian cerita pendek. Yang kedua, ciri-ciri cerita pendek. Yang ketiga, jenis-jenis cerita pendek. Yang keempat, aliran-aliran cerita pendek. Yang kelima, unsur-unsur cerita pendek. Dan yang terakhir yaitu struktur cerita pendek. Next. Bagian pertama yaitu pengertian cerita pendek. Tadi kan sudah dijawab tuh sama Mas Kevin. Apa sih pengertian cerita pendek? Baik, di sini saya akan meluruskan tentang jawabannya. Yang dimaksud cerita pendek yaitu cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela atau dalam pengertian modern dalam novel. Next. Bagian kedua yaitu ciri-ciri cerita pendek. Adapun ciri-ciri cerita pendek yang menjadi ciri khusus cerita pendek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, isinya cenderung kurang kompleks. Yang kedua, fokus cerita terpusat pada satu kejadian. Yang ketiga, hanya menggunakan satu alur yang rapat. Dan yang keempat, tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. Dan yang kelima, setting yang digunakan biasanya tunggal. Dan yang keenam, tempo waktu
relatif pendek. Yang ketujuh, menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Next. Bagian ketiga yaitu jenis-jenis cerita pendek. Jenis-jenis cerita pendek. Yang pertama, jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dipatok sebagai karya sastra berbentuk prosa, fiksi dengan jumlah kata berkisar antara 750 sampai 10.000 kata. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, cerpen mini. Cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 buah. Dan yang kedua, cerpen yang ideal. Cerpen dengan jumlah kata antara 3.000 sampai 4.000 buah. Dan yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 buah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerpen. Yang kedua yaitu jenis cerpen berdasarkan teknik pengarangnya. Yang pertama, cerpen sempurna. Cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas atau fakta. Cerpen jenis ini biasanya enak dibaca dan mudah dipahami isinya. Pembaca awam bisa membacanya dalam tempo kurang dari 1 jam. Selanjutnya yaitu cerpen tak utuh. Yang dimaksud dengan cerpen yang tidak utuh itu cerpen yang tidak terfokus pada satu tema, temanya terpencar-pencar, plot alurnya tidak terstruktur dan kadang-kadang dibuat mengambang oleh cerpen isinya. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat kontemporer dan ditulis berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang orisinal sehingga lazim disebut sebagai cerpen ide atau cerpen gagasan. Next. Selanjutnya yaitu bagian yang keempat, aliran-aliran cerpen. Yang pertama yaitu realisme. Maksud dari realisme yaitu aliran dalam kesusastraan yang melukiskan suatu keadaan secara sesungguhnya. Menurut H.B. Jassin menjelaskan dalam realisme digambarkan keadaan seperti yang sebenarnya yang terlihat oleh mata. Selanjutnya yaitu impresionisme. Impresi berarti kesan. Jadi, impresionisme adalah pelahiran kembali kesan-kesan sang pengarang terhadap sesuatu yang dilihatnya sebagaimana kesan ia biasanya sepintas. Lalu, menurut Dr. J.S. Badudu, pengarang tak akan melukiskannya sampai sekecil-kecilnya, seperti realisme dan naturalisme. Akan tetapi, spontanitas dari penglihatan pertama yang dilukiskan karena kesan itulah yang tetap melekat. Yang ketiga yaitu naturalisme, merupakan cabang realisme. Nah, jika realisme menyajikan hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, naturalisme cenderung melukiskan segala kenyataan yang ada tanpa memilih atau menyeleksinya. Dan yang keempat yaitu neonaturalisme.
yang berarti bentuk lanjutan naturalisme. Aliran ini merangkum realisme dan naturalisme aliran ini merangkum realisme dan naturalisme, yaitu di samping melukiskan hal-hal yang buruk juga kenyataan yang baik. Itu sebabnya dikatakan melukiskan kenyataan yang objektif. Yang kelima yaitu determinisme, merupakan cabang naturalisme, yaitu aliran kesusastraan yang menekankan pada takdir. Takdir ini ditentukan oleh unsur biologis dan lingkungan, berasal dari kata to determine yang berarti menentukan atau paksaan nasib. Menurut Dr. J.S. Badudu mengatakan, bukan nasib yang ditentukan oleh Tuhan, melainkan nasib yang ditentukan oleh keadaan masyarakat sekitar seperti kemiskinan, penyakit keturunan, dan kesulitan akibat perang. Yang keenam yaitu ekspresionisme. Dijelaskan oleh Dr. H.B. Jasin bahwa sampainya orang pada aliran ekspresionisme karena manusia dengan jiwanya yang paling dalam cuma bisa dilukiskan oleh seniman yang mengenali manusia itu sampai pada pikiran dan perasaannya yang paling dalam, kesedihan dan kesengsaraannya, ketinggian rasa susila dan kerendahan hawa nafsunya. Yang ketujuh yaitu romantisme, mengutamakan perasaan. Ada anggapan romantisme adalah penyakit kaum muda yang belum banyak mengecap pengalaman dunia. Yang kedelapan, idealisme. Menurut Dr.S. Subarudin Ahmad dalam Pengantar Sastra Indonesia Medan Saiful tahun 1975 mengatakan bahwa aliran idealisme adalah aliran romantik yang berdasarkan cita-citanya pada cita-cita si penulis atau kepada ide pengarang semata. Yang kesembilan, surrealisme. Menurut J.S. Badudu mengatakan surrealisme realitasnya bercampur dengan angan-angan, malah angan-angan amat memengaruhi bentuk lukisan. Selanjutnya bagian kelima, struktur cerpen. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam koda. Bagian keenam yaitu unsur cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Yang pertama, tema. Yang kedua, jalan cerita dan alur. Yang ketiga, tokoh dan perwatakan. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, sudut pandang, point of view. Yang keenam yaitu gaya, dan yang ketujuh yaitu amanat. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar, berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam. Unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Berikut ini unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yaitu
suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalan cerita. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dapat meliputi pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil karangan yang telah dibuat sebelumnya. Baik, simaklah audio berikut ini. Meta, apa kamu suka membaca cerita? Wah, suka banget. Saya sering membeli buku-buku cerita di toko buku. Jika tidak sempat ke sana, saya membaca cerita pendek yang ada di koran. Oh, di koran yang setiap akhir pekan itu? Iya dong, seru membaca cerita di situ. Selalu baru setiap minggu. Cerita apa yang paling kamu sukai? Saya suka semua kisah karena pesannya selalu menginspirasi. Tetapi yang paling kusukai adalah cerita tentang keluarga. Bagaimana denganmu? Apakah kamu suka membaca cerita? Saya lebih suka mendengarkan cerita daripada membacanya. Yuk, ceritakan padaku semua kisah yang kamu ingat. Baiklah, nanti siang saja ya saat istirahat. Baik, sekian pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Apa masih belum paham tentang materinya? Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Lembar tugasnya bisa dibagikan terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tugasnya. Yang pertama yaitu simak audio 6 dan berikan tanda centang jika sesuai dengan informasi dalam simakan, dan berikan tanda silang jika tidak sesuai dengan informasi dalam simakan. Nah, di sini ada lembar penilaian. Kalian tulis nama kalian, nilai personal dan nilai akhir. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Kalian bisa baca sendiri ya di sini di bagian bawah ini. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Yang pertama, daftar pertanyaan. Setelah mempraktekkan dialog pada audio 6, lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu tanyalah kepada beberapa teman Anda tentang hal-hal yang mereka sukai dan yang paling disukai dengan menggunakan ungkapan. Selanjutnya, menanyakan sederajat kesukaan. Nah, di nomor 2 ini ada kolom. Catatlah dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu nama teman. Nama teman kalian itu siapa? Selanjutnya hal yang disukai. Kolom yang ketiga paling disukai. Dan yang ketiga yaitu setelah tabel terisi, ceritakanlah kepada teman lainnya hasil interview yang telah kalian peroleh tersebut. Lembar penilaian. Ini nama kalian diisi. Yang kedua nilai per soal, dan yang ketiga yaitu nilai akhir. Rubrik penilaian. Kriteria penilaian kalian bisa dilihat atau kalian bisa baca sendiri di sini. Apakah bisa dimengerti atau bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.